Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali di seri kuliah perioperatif dengan topik Basic of Pain Management bagian yang kedua. Di bagian kedua ini kita akan membahas tentang kenapa pentingnya nyeri harus diatasi atau dikurangi. Oleh karena itu, tentu kita harus memahami apa dampak nyeri terhadap perubahan fisiologi yang ada pada tubuh. Dan oleh karena itu, kita juga harus menguasai kira-kira basic konsep dari tata laksana nyeri. Jadi kalau kita bicara kenapa nyeri harus diatasi, tentu karena kita tidak menginginkan pasien menderita karena nyeri. Karena nyeri sangat memicu terjadinya stres, baik stres yang bersifat mental maupun stres yang bersifat fisik. Nah, tanpa kita sadari, dengan pasien mengalami stres yang berada di level stres mental maupun stres fisik, ternyata dapat memicu terjadinya berbagai gangguan berupa respon fisiologi yang nanti akan kita bahas satu demi satu. Namun yang paling perlu kita cermati adalah apabila kita gagal menangani kasus nyeri akut, maka ini bisa berpotensi nyeri tersebut dapat menjadi nyeri yang bersifat kronik yang tentunya nanti akan menjadi masalah dalam tata laksana. Nanti kita akan bahas sedikit tentang nyeri kronik ini. Jadi kalau kita bicara tentang physiological response to pain, ini ada berbagai respon yang bisa terjadi karena adanya nyeri, mulai dari respon pada sistem endokrin, kardiovaskuler, respiratory, gastrointestinal, urogenital, hematologi, dan imunologi. Kita mulai dari endokrin dan metabolik. Apabila pasien mengalami nyeri, maka tentu akan terjadi aktivasi dari sistem endokrin, yaitu lepasnya hormon kortisol dari kelenjar adrenal. Dan kita tahu lepasnya hormon kortisol dapat memicu terjadinya katabolisme, di mana terjadi gangguan respon terhadap glukose, di mana bisa terjadi glucose intolerance yang tentunya dapat mengakibatkan konsekuensi harus dicarinya alternatif dari sumber energi, sehingga bisa terjadi gluconeogenesis seperti lipolisis atau proteolisis. Lepasnya hormon-hormon kelenjar adrenal bukan hanya berhenti pada kortisol, tapi juga bisa diikuti dengan lepasnya hormon aldosteron, di mana aldosteron ini dapat bersifat meretensi natrium, meretensi cairan, sehingga tentunya nanti dapat memicu terjadinya perubahan pada sistem kardiovaskuler. Pada sistem kardiovaskuler sendiri, dengan adanya nyeri jelas akan memicu aktivitas dari saraf simpatis, dan ini tentu sangat memicu terjadinya peningkatan denyut jantung, dan tentu ini dapat mengakibatkan kerja otot-otot miokard yang berpotensi dapat meningkatkan oksigen demand. Hal ini tentunya sangat berbahaya apabila memang pasien tersebut sudah memiliki riwayat penyakit jantung koroner. Hal ini harus dipahami dan harus dicermati, jangan sampai nanti nyeri ini dapat memicu kegawatan pada sistem kardiovaskuler. Selanjutnya pada sistem pernafasan, apabila nyeri ini memang diakibatkan misalnya contohnya karena luka sayatan operasi yang sangat tinggi yang menyebabkan nyeri itu sangat mendekati rongga dada, ini tentu dapat mengganggu gerakan pernafasan yang mempergunakan dinding rongga dada yang terdiri dari tulang-tulang pernafasan, lalu otot-otot persarafan, yang tentunya dapat mengakibatkan terjadinya gerakan nafas yang inadekuat. Dan ini tentu dapat mempengaruhi tidal volume, dapat mempengaruhi efektivitas dari pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, sehingga dapat mungkin memicu terjadi hiperkarbia. Dan dengan adanya respon nyeri ini juga mungkin dapat mempengaruhi efektivitas dari
mekanisme pertahanan seperti gerakan-gerakan refleks batuk yang tentunya ini sangat merugikan apabila pasien ternyata membutuhkan refleks batuk untuk mengeluarkan mukus atau benda asing yang apabila ini tidak terjadi tentunya dapat menempatkan pasien ini dalam risiko yang sangat tinggi untuk terjadinya infeksi paru-paru. Selanjutnya, apabila terjadi nyeri di daerah saluran cerna atau gastrointestinal, kita ketahui bahwa jaringan gastrointestinal ini juga memiliki nociceptor yang dapat memicu terjadinya visceral pain. Reseptornya kita sebut sebagai visceral nociceptive receptor. Dan ini tentu dapat memicu terjadinya refleks GI tract berupa nausea, vomiting, bahkan terjadinya peningkatan produksi asam lambung yang berpotensi dapat memicu terjadinya stress ulcer. Aktivitas simpatik yang tinggi ini dapat memicu terjadinya gangguan motilitas dari usus yang tidak jarang dapat berakhir dengan terjadinya ileus. Pada kasus Tractus urinarius, adanya nyeri juga dapat berpotensi dapat mengganggu refleks fisiologi dari pengosongan kandung kemih, sehingga akibatnya dapat berpotensi menjadi terjadinya retensi urin yang tentu saja nanti dapat berdampak kepada masalah-masalah lain seperti infeksi dan lain sebagainya. Selanjutnya juga apabila pasien ini mengalami nyeri, tentu dia juga dapat mengalami gangguan mobilitas sehingga pasien cenderung akan berdiam diri, dan ini tentu dapat mempengaruhi sistem aliran darah, di mana aliran darah menjadi lebih lambat, dan ini tentu sangat berdampak apabila pasien ini juga memiliki faktor risiko hiperkoagulasi. Ini dapat berpotensi memicu terjadinya venous thromboembolism karena terjadinya perlambatan aliran darah, dan ini tentu sangat berbahaya apabila ternyata pembentukan trombus di daerah vena ini kemudian diikuti dengan lepasnya trombus ini sehingga terjadi emboli yang berpotensi untuk memicu terjadinya pulmonary embolism yang sangat-sangat fatal. Terkait dengan respon imunologi juga sangat dipengaruhi oleh timbulnya nyeri, karena seperti tadi saya katakan bahwa nyeri ini juga dapat memicu lepasnya hormon kortisol dari kelenjar adrenal, dan kita tahu hormon-hormon glukokortikoid ini bersifat imunosupresan, dan tentu ini dapat berpotensi dapat memicu penekanan respon imun yang tidak jarang dibutuhkan pada periode masa pasca tindakan pembedahan yang tentunya menempatkan pasien ini juga berada dalam faktor risiko untuk terjadinya infeksi pasca tindakan pembedahan. Namun selain dari perubahan-perubahan respon fisiologi tadi, apabila tata laksana acute pain tidak ditata laksana dengan baik, maka bisa saja acute pain ini dapat berubah menjadi sebuah nyeri yang bersifat kronik. Terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara nyeri yang bersifat akut dengan nyeri yang bersifat kronik. Kalau nyeri yang bersifat akut ini umumnya memang di-trigger dengan adanya stimulasi yang akan mengaktifasi reseptor-reseptor nociceptif yang tentunya ini memiliki fungsi fisiologis berupa informasi terkait dengan ancaman terjadinya kerusakan. Hal ini sudah kita bahas di kuliah bagian pertama dari nyeri. Nah, sementara nyeri yang bersifat kronik ini sama sekali tidak berkaitan dengan respon nociceptif, tapi lebih kepada karena terjadinya stimulasi yang berulang-ulang pada sistem persarafan baik di daerah perifer maupun di daerah sentral. Jadi ini kemungkinan besar diakibatkan karena terjadinya kerusakan pada sistem persarafan. Bisa kita lihat di sini bahwa pada kondisi yang akut memang terjadi stimulus pada nociceptive receptor, tapi bisa kita lihat di sini bahwa apabila nyeri ini beralih menjadi nyeri yang sifatnya kronik, maka akan terjadi aktivitas yang terus-menerus atau sustain baik pada sistem saraf perifer maupun sistem saraf pusat. Nah, inilah yang terus-menerus terjadi sehingga nyeri kronik ini tentunya berpotensi sangat sulit untuk diatasi karena sumber dari terjadinya nyeri justru pada sistem persarafan tersebut, bukan karena adanya stimulus yang bersifat noxious atau yang bersifat berbahaya.
dan ini akan memicu terjadinya apa yang disebut sebagai sensitisasi perifer dan juga sensitisasi sentral, serta terjadinya perubahan-perubahan pada daerah otak yang kita kenal sebagai reorganisasi korteks. Kita tahu bahwa di daerah korteks adalah tempat terjadi somatosensorik site, di mana itu adalah merupakan titik terakhir dari third order neuron setelah dia menerima stimulasi dari first order neuron dan secondary order neuron. Nah, chronic pain ini tentu harus diatasi dengan lebih cermat, karena artinya kita harus mengatasi problematika yang terjadi akibat adanya fenomena kerusakan pada sistem persarapan baik di daerah perifer maupun di daerah sentral. Nah, kenapa seringkali tata laksana nyeri ini tidak adekuat? Karena seringkali dalam pemberian obat-obatan painkiller seringkali terjadi kekhawatiran terjadinya side effect. Lalu kemudian seringkali pemberian painkiller ini hanya mengikuti tradisi atau hanya pemberian yang rutin tanpa melihat respon individu dari pasien yang diberikan tata laksana painkiller. Dan ini tentu juga diperparah apabila para praktisi memiliki lack of information terkait dengan pilihan terapi pain yang sebenarnya bisa dilakukan secara multimodal. Nanti kita akan lihat lebih jauh apa yang disebut sebagai multimodal approach dan juga apa yang disebut sebagai balance analgesia. Selain itu, hal ini juga diperparah juga dengan adanya lack dari pencatatan yang tentu ini sangat mempengaruhi follow up dari pasien-pasien yang berada di dalam tata laksana nyeri tadi. Mari kita lihat apa yang disebut sebagai multimodal approach. Kita ketahui bahwa memang betul bahwa obat-obat anti nyeri ini memiliki safety marginnya masing-masing. Oleh karena itu, apabila kita ingin push to the limit, tentu kita dapat berhadapan dengan adanya side effect yang kadangkala cukup serius, sehingga seringkali kita memadu padankan pemberian painkiller dengan berbagai modalitas lain, seperti misalnya physical therapy, psychological support, yang kita harapkan memperkuat efek dari pharmacological intervention yang kita berikan dalam bentuk painkiller. Karena apabila painkiller ini hanya kita andalkan dan kita push dosisnya hingga maksimal, tentu kita berhadapan dengan side effect. Nah, dalam pemilihan painkiller juga kita berhadapan seperti tadi dengan adanya potensi dari side effect dari pemberian painkiller. Oleh karena itu, tentu kita harus mencoba memadukan penggunaan painkiller berdasarkan mechanism of action-nya. Mechanism of action-nya tentu sangat bervariasi, karena painkiller ini sesuai dengan mekanisme kerjanya dapat kita ketahui apakah dia lebih banyak bekerja di daerah nociceptive receptor, atau dia bekerja di dalam proses transmisi, atau dia bekerja di dalam proses di perifer atau di sentral. Nah, hal-hal inilah yang harus kita pahami betul, sehingga kita bisa memadukan penggunaan berbagai jenis painkiller, sehingga kita bisa menggunakannya dalam dosis yang sangat tolerable, tapi dengan outcome yang baik, karena kita memadu padankan beberapa painkiller dengan masih berada di dalam dosis yang masih dalam safety margin. WHO telah memberikan sebuah guidance terkait dengan pemilihan jenis-jenis painkiller dengan menggunakan pendekatan derajat nyeri dan juga jenis obat-obatan. Ini yang kita kenal sebagai WHO step ladder untuk pain management. Kita lihat di sini bahwa pada step ladder yang pertama dengan derajat nyeri yang sangat rendah, memang dianjurkan untuk menggunakan obat-obat non-opioid. Sementara kalau derajat nyerinya makin berat, maka mulai kita harus menggunakan obat-obat dari golongan opioid. Dan kita tahu golongan opioid ada yang dikategorikan sebagai opioid lemah,
maupun opioid yang kuat. Akan tetapi kalau kita hanya mengandalkan obat-obat seperti ini dan kita push to the limit, tentu kita tahu bahwa yang terjadi bisa adalah efek samping. Nah, untuk menghindari efek samping ini mungkin kita bisa mengkombinasi penggunaan obat-obat opioid ini dengan obat-obat non-opioid yang lain yang mungkin memiliki mekanisme of action yang sedikit berbeda dengan obat-obat dari golongan opioid, sehingga kita bisa melakukan apa yang disebut tadi sebagai balance analgesia. Jadi kita menggunakan lebih dari satu painkiller yang masing-masing digunakan dalam dosis yang masih berada di dalam safety margin. Namun karena ada dua obat yang digunakan di dalam memblok apa yang disebut sebagai pain pathway yang sudah kita bahas di kuliah bagian pertama, maka tentunya kita mengharapkan outcome dari inhibisi pain stimulus ini akan jauh lebih efektif. Nah, kita lihat di sini bahwa penilaian dari nyeri dengan menggunakan visual analog scale atau juga sering dikenal sebagai Wong-Baker Face Assessment ini dapat membantu kita untuk menentukan kira-kira di mana kita berada dan kemudian obat jenis apa yang akan kita gunakan untuk mengatasi nyeri. Apakah cukup menggunakan obat-obat non-opioid atau kita harus menggunakan kombinasi antara obat-obat opioid dengan obat-obat non-opioid. Bahkan apabila itu sudah sulit sekali, maka memang harus dilakukan intervensi secara invasif. Nah, kalau kita lihat tipe operasi, ini juga kita bisa melihat kira-kira jenis-jenis obat-obatan yang dapat kita gunakan pada first line. Seperti misalnya kalau kita melakukan tindakan bedah ginekologi yang relatif sederhana, seperti misalnya mungkin melakukan pengangkatan kista atau mungkin hanya melakukan pengambilan fibroid yang tidak terlampau kompleks, atau juga mungkin melakukan tindakan pembedahan sesar, mungkin kita bisa menggunakan obat-obat yang jauh lebih ringan dibandingkan kalau derajat operasi yang kita lakukan lebih kompleks dan lebih berat, seperti misalnya histerektomi, atau bahkan teman-teman di bidang onkologi sering melakukan yang disebut radikal histerektomi, di mana terjadi perluasan dari tindakan pembedahan. Ini tentu membutuhkan terapi yang lebih kompleks dibandingkan dengan tindakan pembedahan yang sederhana. Nah, jangan lupa juga apabila kita sudah memberikan terapi-terapi painkiller, maka kita juga harus memiliki planning untuk melakukan de-escalation. Artinya, apabila level nyerinya juga sudah berkurang, maka kita juga harus bersiap-siap untuk melakukan deeskalasi dari pemberian obat-obat painkiller. Jadi jangan obat-obat painkiller ini diberikan secara terus-menerus, tapi kita juga harus mempersiapkan program untuk melakukan de-escalation seiring dengan turunnya derajat nyeri yang terjadi. Nah, kalau kita melihat gambar ini memperlihatkan adanya pain pathway yang sudah kita bahas di kuliah tahap pertama, yang terdiri dari transduction, transmission, perception, dan kemudian juga tentu persepsi nyeri tidak hanya dikaitkan dengan transduction dan transmission dari pain stimulus, tapi juga dia akan dipengaruhi apa yang disebut sebagai modulation. Nah, di sini kita bisa lihat berbagai obat-obatan yang bekerja di masing-masing tahapan transduction, transmission, perception, dan modulation. Ya, ada non-steroid anti-inflammatory drugs yang bekerja umumnya di transduction, lalu juga ada local anesthetic yang juga bisa bekerja memblok, karena itu dia bisa bekerja di transmission. Berbagai obat tertentu seperti obat-obat antidepresan seperti SSRI juga bisa kita gunakan di perception, karena kita tahu pada kuliah tahap pertama kita mengenal adanya descending inhibitory pathway yang terdiri dari neurotransmitter berupa serotonin, norepinefrin, dan dopamin.
Nah, oleh karena itu obat-obatan antidepresan yang dapat memodulasi level serotonin juga berpotensi dapat digunakan. Selain itu juga obat-obat yang bekerja pada alpha reseptor juga dapat berpotensi dapat memicu terjadinya pain modulation, meskipun tentu kita harus berhati-hati karena tentu dengan dia menduduki alpha reseptor dia juga dapat memicu dampak berupa modulasi pada sistem kardiovaskuler. Mari kita kenali satu-satu. Kita kenal ini adalah obat yang paling sering kita gunakan untuk mengatasi nyeri, yaitu non-steroid anti-inflammatory drugs. Dia bekerja dengan cara menghambat jalur siklooksigenase agar tidak terbentuk prostaglandin. Kita tahu jalur siklooksigenase ada yang disebut sebagai COX-1 dan COX-2. COX-1 ini sebenarnya bersifat fisiologis, sementara COX-2 ini yang sebaiknya dihambat secara selektif. Memang obat-obat non-steroid anti-inflammatory drugs kita terbagi menjadi dua, yaitu yang COX selektif, artinya apakah dia hanya selektif menghambat COX-2. Ini adalah yang terbaik karena kita tidak mengganggu jalur siklooksigenase satu yang sebenarnya memiliki proteksi secara fisiologis. Oleh karena itu, apabila kita menggunakan obat-obat non COX selektif, kita sering mengalami side effect. Yang paling umum kita temukan adalah gastrointestinal upset berupa nyeri lambung dan lain sebagainya. Pilihan kedua adalah lokal anestetik. Ini biasanya obat-obat yang diinokulasikan secara langsung pada daerah-daerah yang memiliki persarafan, karena dia akan menghambat sodium influx pada channel sodium. Obat-obat lokal anestetik ini bekerja dengan cukup cepat, tapi sekali lagi dia hanya bekerja untuk mencegah transmisi, karena kita ketahui bahwa untuk terjadinya pengiriman dari pain stimulus, maka serabut saraf ini harus mengalami apa yang disebut sebagai depolarisasi, dan ini diawali juga dengan masuknya sodium, dan ini tentu akan dihambat oleh lokal anestesi. Nah, berikutnya adalah obat yang memang paling banyak juga kita gunakan untuk menghambat nyeri, karena kita tahu di tubuh kita sendiri kita juga memiliki apa yang disebut sebagai endogenous opioid yang bekerja pada reseptor mu, kappa, dan delta. Kita sudah bahas itu di kuliah bagian yang pertama. Nah, apabila dianggap bahwa endogenous opioid ini masih kurang, maka kita tentu bisa memberikan exogenous opioid yang tentu mekanismenya sama. Dia akan bekerja melalui opioid receptor, baik di sentral maupun di perifer. Nah, selanjutnya ini adalah obat yang memang mungkin tidak sering kita gunakan, yaitu obat yang bekerja pada alpha reseptor, yaitu pada alpha 2 reseptor. Obat yang paling terkenal di sini ada obat antihipertensi sebenarnya, yaitu clonidine, dan ternyata dengan bekerja menduduki alpha reseptor ini dia dapat menghambat lepasan norepinefrin yang tentu berpotensi untuk memblok transmisi nyeri, dan juga dia akan mencegah lepasnya substance free yang memicu terjadinya hipersensitivitas. Nah, ini yang sebenarnya ingin kita gunakan dari obat alpha 2 agonis ini. Namun sayangnya apabila dia juga berikatan dengan alpha reseptor di daerah pembuluh darah atau jantung, tentunya ini dapat mempengaruhi mekanisme kerja sistem kardiovaskuler. Nah, kita masuk pada obat-obat antidepresan. Kita lihat di sini ada SSRI atau kita kenal sebagai selective serotonin reuptake inhibitor. Kita tahu obat ini sering digunakan sebagai obat-obat antidepresan, dan dia bekerja dengan cara menghambat uptake dari serotonin, sehingga kadar serotonin di daerah antara presinaptik dan postsinaptik ini justru akan meningkat. Dan kita tahu bahwa serotonin adalah salah satu amin yang bekerja untuk menghambat nyeri melalui descent inhibitory pathway.
Oleh karena itu, dengan meningkatkan kadar serotonin pada celah antara presinaptik dan postsinaptik, ini akan mencegah impuls nyeri. Nah, kita ketahui bahwa desain inhibitory pathway bukan hanya serotonin tapi juga ada norepinefrin. Maka sekarang juga ada obat yang bekerja menghambat reuptake bukan hanya serotonin tapi juga menghambat reuptake norepinefrin. Jadi makanya disebut sebagai SNRIs atau serotonin norepinephrine reuptake inhibitors. Nah, kita paham bahwa dengan dihambatnya reuptake serotonin dan norepinefrin ini, tentu konsentrasi mereka akan semakin meningkat dan tentunya akan memicu terjadinya inhibisi nyeri. Lalu juga obat-obat yang dikenal sebagai tricyclic antidepressants ini juga sebenarnya bekerja kurang lebih sama, dia menghambat reuptake serotonin dan norepinefrin. Cuma TCA ini harus hati-hati karena dia juga bekerja pada reseptor cholinergic, lalu juga reseptor alfa dan reseptor histamin. Oleh karena itu kita harus melihat dampak dari interaksi antara TCA dengan reseptor cholinergic, reseptor alfa dan reseptor histamin. Nah, dalam pemberian obat-obat anti nyeri itu tentu yang paling klasik kita memberikannya dalam upaya untuk melakukan tindakan kuratif. Apakah tindakan pemberian analgesis secara preemptif layaknya seperti penggunaan antibiotika profilaktik ini juga memiliki efek yang kurang lebih positif untuk mengurangi nyeri. Ini telah dicoba sebelumnya bahwa preemptive analgesia ini prinsipnya adalah memberikan obat-obat nyeri sebelum terjadinya stimulasi nyeri untuk mencegah terjadinya amplifikasi dari adanya stimulus pada nociceptive receptor. Berbagai obat pernah dicoba untuk digunakan dengan tujuan preemptive analgesia seperti local anesthetic infiltration, systemic opioid, systemic SIDs atau epidural opioid. Namun sayangnya benefitsnya masih harus dicermati lebih baik lagi. Nah, kalau kita lihat gambaran ini memang betul apabila pasien tidak mendapatkan analgesic treatment maka tentu akan terjadi hipersensitivitas yang hebat karena memang terjadi respon stimulus terhadap nociceptive reseptor akibat adanya intervensi trauma akibat tindakan pembedahan, dan tentu ini sangat berbeda hypersensitivity yang terjadi apabila ternyata obat anti nyeri ini ternyata diberikan segera pasca bedah. Dan kita bisa lihat ternyata memang pemberian obat-obat anti nyeri pratindakan pembedahan justru akan lebih memperbaiki adanya penurunan dari hipersensitivitas dibandingkan apabila obat anti nyeri ini diberikan setelah pemberian atau setelah tindakan pembedahan. Hal ini mungkin terjadi karena pemberian obat-obat analgesia pra-stimulus nyeri maka tentunya dapat mengurangi amplifikasi dari timbulnya rasa nyeri. Apalagi kita berikan pemberian anti nyeri ini secara multi-time, bukan hanya pre tapi juga post, dengan diberikan beberapa kali tentunya ini akan dapat lebih mengurangi hipersensitivitas yang terjadi dan tentunya pasien akan memiliki kondisi yang jauh lebih nyaman karena rasa nyeri ini menjadi tidak dapat mengganggu lagi. Nah, di bagian terakhir dari kuliah ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa penanganan pain ini sangat penting dan sebaiknya kita harus memperhatikan kaidah-kaidah safety dan juga simplicity dari penggunaan painkiller, dan juga sebaiknya selalu melakukan pencatatan dan juga melakukan follow up kira-kira bagaimana respon dari pasien terhadap pain management yang kita berikan, dan sebaiknya tolong gunakan pendekatan yang berbasis bukti. Jangan melakukan generalisasi, selalu melakukan pendekatan individual karena belum tentu setiap orang memiliki respon yang sama pada
penggunaan painkiller yang sama, dan coba perhatikan cara pemberian dan juga route dari delivery obat, karena ini sangat menentukan kira-kira respon dan juga tentunya side effect yang bisa terjadi. Dan tentu hal ini perlu disebarluaskan ke lebih banyak orang agar semua orang menjadi lebih aware terkait dengan pain management, dan tentu pain management itu harus dilakukan dengan safe dan simple. Baik, ini mungkin yang bisa saya berikan pada kuliah Basic of Pain Management di bagian kedua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semuanya.